Dalam Ibrani 11 ayat 37, ada tokoh iman yang digergaji, mengembara dengan kulit binatang dan kulit kambing. Siapakah mereka? Terima kasih. Saya baca ya, Ibrani 11 ayat 37. Ini sebenarnya konteksnya tentang saksi-saksi iman. Jadi penulis surat Ibrani sedang membicarakan orang-orang yang mempunyai iman di dalam sejarah. Ya, mulai dari Habel terus sampai dengan tokoh-tokoh yang lain. Terus di dalam surat Ibrani ini tahu-tahu dia membicarakan sejumlah orang yang tidak disebutkan namanya. Ayat yang ke Ibrani 11 ayat yang ke-36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit binatang, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Yang saudara tanya ayat 37, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara. Ya, siapa mereka? Nah, tentu kalau penulis surat Ibrani bicara seperti itu, dia pasti memaksudkan sejumlah orang yang pernah hidup dalam sejarah sebagai tokoh-tokoh iman. Kalau di dalam bagian sebelumnya dia menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh iman yang terkenal, ya Abraham dengan anak-anaknya, cucunya Ishak, Yakub, lalu terus ke bawah. Nah, di sini dia tidak menyebut namanya, tapi dia menyebutkan apa yang mereka alami. Dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Nah, siapa yang pernah mengalami itu yang kira-kira dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani? Dikatakan mereka dilempari. Siapa dilempari? Kelihatannya penulis surat Ibrani itu mengacu kepada seorang yang namanya Sakaria, anak dari Imam Yoyada. Dan itu dicatat dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 20. Dan seterusnya. Dikatakan begini. Lalu roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, dia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Jadi Sakaria anak Imam Yoyada itu dilempar sampai mati. Gara-gara dia memberitakan firman. Nah, karena itulah waktu penulis surat Ibrani mengatakan bahwa mereka dilempari, dia memaksudkan ini. Juga menurut tradisi Yeremia juga mati itu dilempar dengan batu. Sampai mati. Nabi Yeremia. Terus ada dikatakan mereka dilempari, mereka digergaji. Siapa yang digergaji? Ini memang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi dalam tradisi kuno itu disebutkan bahwa dalam tradisi kuno ini adalah baik oleh orang Yahudi maupun juga penulis-penulis Kristen awal itu menyebutnya. Itu yang saya sebut sebagai tradisi. Para penulis Yahudi maupun juga para penulis atau para bapak-bapak gereja awal itu mengatakan atau menceritakan peristiwa menurut mereka bahwa Nabi Yesaya itu dihukum mati atas perintah Manasye. Dengan cara apa? Digergaji. Jadi kalau penulis surat Ibrani bicara soal adanya orang Kristen atau orang percaya yang digergaji, itu kelihatannya bisa mengacu kepada Nabi Yesaya. Lalu ada yang dikatakan juga ada yang dibunuh dengan pedang. Nah, dibunuh dengan pedang itu siapa yang dimaksudkan penulis surat Ibrani? Besar kemungkinan dia mengacu kepada Uria bin Semaya. Saya baca dalam Yeremia pasal 26 ayat 21 dan seterusnya. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akobar beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang
dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Ya, ini dibunuh dengan pedang. Terus ada kalimat mengembara berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Itu siapa yang dimaksudkan penulis surat Ibrani? Mungkin Daud. Karena Daud, kita tahu bahwa dia dikejar oleh Saul sedemikian rupa, ya. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Dan masih banyak cerita lagi bagaimana Daud itu naik gunung, turun lembah, masuk gua, keluar gua hanya untuk menghindari perburuan dari Saul. Bisa maksudnya itu. Juga bisa mengacu kepada nabi-nabi pada zaman Elia. Kan pada zaman Elia itu Isabel, istri Ahab itu membunuh banyak nabi. Ya, tapi ada nabi-nabi yang memang lolos dan dikejar-kejar sedemikian rupa. 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi. Lalu menyembunyikan mereka 50-50. Sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi ada 100 nabi yang disembunyikan oleh Obadja. Sementara Elia menikmati air sungai Kerit dengan roti daging yang dibawa oleh Gagak. Nah ini 100 orang nabi disembunyikan di gua lalu dilayani oleh Obadja. Tapi mereka kenapa di gua? Karena dikejar oleh Isabel. Ya. Atau juga itu bisa mengacu pada orang-orang Yahudi pada zaman Makabeus. Nah mungkin saudara agak aneh nih Makabeus ini siapa ya? Itu dinasti Makabe, itu peristiwa yang terjadi, itu adalah pejuang-pejuang Yahudi pada masa intertestamental. Ya, jadi masa perjanjian lama, ini perjanjian baru. Nah di antara PL dan PB ini ada satu masa di sini, ini namanya masa diam. Ya, masa silent period di sini. Masa intertestament. Itu ada banyak peristiwa di situ. Misalnya penaklukan Persia oleh Yunani. Pergerakan Alexander Agung. Lalu juga peralihan kekuasaan dunia dari Yunani ke Romawi. Itu banyak terjadi di situ. Makanya tahu-tahu masuk perjanjian baru, kita sudah ketemu dunia sudah dikuasai oleh orang Roma. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, ya bangsa Yehuda dan bangsa Israel itu kan bangsa Israel dihabisi oleh Asyur atau Assyria. Lalu bangsa Israel itu dihabisi oleh Babilonia. Lalu setelah Babilonia itu dihabisi oleh Media Persia. Ya, oleh Media Persia. Lalu setelah itu Persia itu dihabisi oleh, nah setelah kita hanya tahu saja sampai Persia, maka raja-raja di dalam kitab Daniel seperti Raja Kores, Raja Artasasta, itu semua adalah raja-raja Persia. Alkitab hanya mencatat sampai pada kekuasaan Persia. Tiba-tiba masuk ke dalam perjanjian baru, dunia sudah dikuasai Roma. Bagaimana peralihan dari Persia ke Roma? Itu banyak hal terjadi di sini. Karena rupanya Persia ditaklukkan oleh Yunani. Ya, lalu Yunani itu mulai menguasai dunia sampai akhirnya masa emasnya lewat setelah kematian Alexander Agung dan juga perpecahan kerajaan oleh jenderal-jenderal Romawi pasca kematian Alexander. Sampai tahu-tahu Roma berkuasa. Waktu perjanjian baru sudah ditulis, Roma sudah berkuasa. Nah, semua peristiwa itu terjadi di situ. Coba, saudara baca dalam perjanjian lama. Saudara pernah ketemu namanya pemungut cukai? Tidak pernah ada itu. Tahu-tahu masuk perjanjian baru ada pemungut cukai. Dari mana muncul pemungut cukai? Nah, itu ada di dalam masa intertestament ini, ya. Jadi banyak peristiwa itu. Nah, maka pada waktu itu orang Yahudi juga mengalami aniaya yang luar biasa. Lalu muncullah satu dinasti hebat. Ya, namanya dinasti Makabe. Di mana mereka berjuang untuk melawan serangan-serangan terhadap orang Yahudi. Nah, banyak orang Yahudi dan juga keluarga Makabeus ini yang mengalami pengejaran-pengejaran seperti itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh penulis surat Ibrani. Misalnya ya, saya beri contoh dari 1 Makabe 2 ayat 28. Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan.
Segala harta miliknya di kota ditinggalkan. Kemudian turunlah ke padang gurun. Banyak orang mencari kebenaran dan keadilan. Jadi Matatias, ini Matatias itu dengan anak-anaknya itu ya. Nanti semua Matatias dan anak-anaknya yang disebut sebagai Makabe. Ya, dinasti Makabe. Dalam 2 Makabe 5 ayat 27, pada waktu itu Yudas Makabe bersama dengan lebih kurang 10 orang mengungsi ke padang gurun. Bersama dengan orang-orangnya itu, dia hidup di sana seperti binatang-binatang liar di pegunungan. Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan belaka supaya jangan kena penodaan. Lalu 2 Makabe 6 ayat 11, sejumlah orang lain yang bersama-sama mereka pergi ke gua-gua untuk sembunyi-sembunyi merayakan hari Sabat. Dilaporkan kepada Filipus. Lalu mereka bersama-sama dibakar oleh karena segan membela diri karena rasa hormat kepada hari keramat itu. Memang pada waktu itu mereka dibunuh pas hari Sabat. Karena mereka tahu, musuh tahu bahwa hari Sabat tidak boleh lakukan apa-apa. Ya, karena hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa, maka mereka ekstrim. Tidak boleh bela diri juga. Jadi kalau mau tembak itu ya datang pas hari Sabat. Itu mereka serahkan diri penuh. Ya, nah jadi pokoknya itu menunjukkan bahwa ada sejumlah kasus di dalam masa intertestament itu. Dan kemungkinan besar itulah yang dimaksudkan ketika penulis surat Ibrani bicara. Mungkin maksudnya Daud atau juga nabi-nabi zaman Elia atau juga penderitaan-penderitaan yang dialami oleh dinasti Makabe pada zaman intertestament. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani. Ya.